Ya, shalom, saudara-saudaraku yang paling dikasihi, paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi kita dalam ibadah malam hari ini, ibadah raya. Kita bersyukur kita setiap hari dituntun, dibimbing dengan roh hikmat dan wahyu. Ya, hikmat itu yang terutama kata firman Tuhan. Dan Tuhan berikan. Ya, dan wahyu untuk mengenal Tuhan. Di tengah-tengah dunia yang gelap seperti ini, krisis seperti ini, saudara punya terang. Saudara dan saya punya terang di dalam rumah tangga. Saudara dan saya memiliki terang yang luar biasa. Ya. Dan kalau kita dengar bahwa kita sangat diberkati, sangat besar, sangat tinggi, disukai, sangat dalam, dicintai. Itu cukup buat kita, ya. Hidup utuh, sukses, berkemenangan dalam segala hal. Ya, kita tutup buku soal penghukuman. Ya, malam hari ini kita akan mendengar suatu firman yang luar biasa. Ya, sebelum saya masuk, hari-hari ini mungkin dalam keadaan yang seperti ini ya udah 2 tahun hampir mungkin ya, atau lebih, belum ya, 2 tahunan, pandemi atau krisis, nanti krisis ini krisis itu yang kita dengar, itu banyak muncul juga kabar-kabar ya seolah-olah alkitabiah ya, tentang apa tuh, masa kesukaran ya, seolah-olah udah terjadi, terus kita ada di tengah-tengahnya. Tuh buktinya kita ada di tengah-tengah pandemi gitu ya, seolah-olah gelap di mana Tuhan tuh nggak bisa apa-apa gitu seolah-olah ya, dan membuat kabar menakutkan ya. Saya berapa waktu yang lalu, 2 minggu, 3 minggu lalu, ya dikasih lah gitu videonya. Oh, kita nih rapture-nya tuh di tengah-tengah masa kesukaran. Ya jadi seolah ngalamin dulu kan. Nanti kita lihat Alkitabnya. Ya, kenapa orang bisa salah paham? Ya, ada beberapa poin. Yang pertama, ya mungkin yang jadi judul ya, nggak bisa membedakan antara rapture, Tuhan datang untuk, sama-sama katakan untuk mempelainya. Jadi Tuhan datang untuk mempelainya tuh nggak touchdown tuh apa tuh? Nggak menyentuh bumi ya, di angkasa, di awan permai disebutnya. Ya, pertemuan di udara. Nah, kalau kita sering dengar nggak touchdown, nggak mendarat gitu di bumi ya. Tetapi kita diangkat. Nah, itu namanya rapture ya, harpazo. Nanti kita lihat ya. Ini pendahuluannya dulu. Nah, apa bedanya dengan second coming, atau disebutnya second coming yang terkenal ya, kedatangan Tuhan yang kedua kali. Nah, itu nanti turunnya bersama kita. Tadi kan untuk kita, nanti turun yang kedua kali itu with us ya, bersama kita. Jadi beda peristiwa. Nah, diantaranya itulah yang namanya masa kesukaran besar. Kita di mana? Ya nggak ada di situ. Ya, nanti kita benar-benar itu dasarnya dulu. Saudara, kalau saudara tertarik juga tentang akhir zaman, catat ayat-ayatnya. Ya, catat. Saudara nanti baca perkatakan. Karena apa? Karena ya mau nggak mau, selain kabar dari dunia yang buruk-buruk, ya kan? Berita-berita yang buruk-buruk. Ya tadi Duma bilang, kita bukannya percaya positive thinking gitu ya. Iya, betul. Tapi kebenaran, kita percaya kebenaran itu benar. Kebenaran kasih karunia ya, kebenaran firman Kristus. Tapi kebenaran ya pasti positif. Jangan mau juga dicampur, oh ini dari Tuhan, penyakit. Nah, bukan gitu aja. Oh, Tuhan juga menghukum, Tuhan juga menghakimi. Tuhan juga murka, Tuhan juga masih marah. Tuhan menghakimi misalnya suatu negara gitu. Misal Amerika, oh dulu kena 911 gitu. Enggak. Tuhan itu menebus. Katakan ya, Tuhan itu datang bukan untuk menghakimi,
tapi untuk menyelamatkan. Itu mutlak, absolut. Ya, jadi mungkin berkatanya bukan soal positif. Ya pasti positif ya, baik adalah baik, maksudnya gitu aja. Nah, karena banyak juga mungkin terus nubuat-nubuatan ya kan, nanti begini nanti begitu ya, ya kebanyakan nakut-nakutin. Kebanyakan juga jadi khotbah-khotbah profetik jadi bermasalah. Nah, kalau saudara mendengarnya apa? Ini tahun Hazon Vision katanya. Visi profetik dari Tuhan. Nah, itu kita udah tahu ya, kita mendengar roh hikmat dan wahyu. Kalau kita mau terapkan lagi dengan hari-hari ini kita dengar ya tentang kita memiliki visi Kanaan misalnya, memiliki Kanaan. Tentang Kanaannya kita lihatnya gini, kita nggak seperti orang Israel yang menolak kan, atau yang tidak percaya. Dia lihat Kanaan apa? Betul ya, kebanyakan semua bilang luar biasa baiknya. Ya mungkin hanya baik ya. Tapi Kaleb bilang luar biasa baiknya. Itu visi kita juga. Jadi kalau saudara hidup sebagai orang percaya, Tuhan mempunyai target apa dalam kehidupan saudara? Kanaan. Sungguh amat sungguh luar biasa baiknya. Sama-sama katakan. Ya, terus kita lihat diri kita. Nah, Kaleb bilang apa? Kita pasti, sama-sama katakan, pasti memilikinya, pasti mendudukinya. Kenapa? Yang berperang Tuhan, ya kan? Dan Tuhan sudah wariskan, dan Tuhan sudah bayar, dan Tuhan sudah persiapkan. Jadi kalau lihat diri kita, kalau mereka yang nggak percaya lihatnya apa? Kita pasti nggak bisa, gitu. Kalau kita pasti mendudukinya. Kenapa? Ya udah Tuhan kasih. Kita lihat musuh, masalah, raksasa. Kalau orang nggak percaya lihatnya apa? Wah, masalah menelan mereka. Mereka dimakan oleh masalah. Kita lihatnya gimana? Masalah, they are bread for us. Ya, raksasa-raksasa itu ada roti buat kita. Bukan kita bilang, sini masalah, sini masalah. Bukan. Nggak usah disuruh-suruh, udah ada. Tetapi mereka itu roti yang kita makan. Kenapa? Karena Tuhan mewahyukan lebih besar. Ya, firman-Nya. Kita lihat visi Tuhan apa? Tentang Tuhan. Tuhan menyertai saya, nggak pernah meninggalkan saya. Walaupun kita kalah, walaupun kita jatuh. Iya. He never leave us nor forsake us. Tidak akan pernah mungkin. Ya. Itu udah mutlak, absolut. Ya, dia sudah menyelamatkan kita. Nah, berita seperti ini, cuman tantangannya cuma satu. Oleh orang dunia tuh dibilang gini. Sayangnya juga beberapa orang Kristen. Yang nggak paham, yang dikadalin bahasa saya. Yang dikadalin iblis tentu saja. Wah, bodoh tuh. Sesat tuh. Masa Tuhan baik terus? Masa keselamatan gak bisa hilang? Masa Tuhan menyertai terus? Tuhan meninggalkan kamu kalau kamu jatuh dalam dosa. Enggak, saudara. Itu kabar baiknya. Kenapa? Karena Tuhan gak ingat lagi dosa dan kesalahan kita. Kok bisa gitu? Kalau gitu enak aja bikin dosa. Yang bilang dosa itu enak siapa? Dosa itu gak enak. Enak, Pak. Nggak enak. Ya, mungkin lapisan awalnya sepertinya manis, dalamnya ya pahit pasti. Ya, saya nggak mau masuk ke situ ya, kepanjangan. Tapi apa yang saudara dengar ini bagi orang dunia dan bagi orang yang dikadalin, yang tadi saya bilang, itu suatu kebodohan. Bodoh tuh percaya kayak gitu. Saya nggak peduli. Yang penting kita mau cek di dalam firman Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, kita mulai dari 1 Korintus 1 ayat 21. Yuk kita baca. Oleh karena dunia, ya, dunia. Kalau disebut dunia, ya bukan di dalam Yesus. Dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Jadi ada hikmat dunia tapi tidak mengenal hikmat Allah. Gitu aja gampangnya ya. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Ya, jadi kebodohan pemberitaan Injil ini bukan pemberitaan yang bodoh, bukan. Tapi berita Injil itu bagi orang dunia itu suatu kebodohan. Harus terima dulu, saudara.
Ya, karena itu kita mengerti. Bagi orang yang menolak Kanaan, mereka bilang gini, kita dibohongin sama Tuhan nih. Kita pasti nih dikorbanin sama Tuhan nih, dikeluarin dari Mesir supaya dimakan sama raksasa. Nah, bagi mereka Kaleb bilang gini, raksasa kita makan. Raksasa bread for us. Itu suatu kebodohan, saudara. Nah, pertanyaannya, berita Injil itu yang mana yang saudara mau pegang? Ya, karena gospel itu disebut di Alkitab, kita nggak usah buka ya, itu adalah Injil kasih karunia dan damai sejahtera. Grace and peace, itu yang pertama. Yang kedua, Injil itu disebut kasih karunia Kristus. Kalau bukan itu, Injil yang lain. Ya, kasih karunia Kristus itu adalah Injil Kristus. Dan Injil itu kabar baik. Pewahyuan yang itu yang kita mau terima. Amin. Ya, jadi itu ukurannya, itu standarnya. Penuh kasih, penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Kalau mencuri kasih saudara, damai sejahtera, sukacita saudara, buang aja ke keranjang sampah. Oh, nggak bisa gitu, Pak. Itu makanan lunak, ini makanan keras. Bukan, makanan dusta. Kalau masih dihukum. Kenapa, saudara, kita harus tegas? Karena penghukuman, murka, marah Tuhan tuh sudah dicurahkan, diserap habis oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Amin. Ya, jadi kita memiliki disebutnya life transformation. Bukan hanya dari keterikatan, misalnya apa tuh, siklus kekalahan, siklus kecanduan, siklus kutuk, semua kegagalan, siklus kegagalan. Bukan, saudara. Ya, kita itu ditransformasi, diubah. Dan kalau direstorasi sama Tuhan, jangan takut. 120% lebih banyak. Lebih baik. Ya, luar biasa baik. Ya, bukan behavior modification. Berubah dong, lu orang Kristen masa begini, gini. Oh, itu behavior modification. Dan itu biasanya palsu, saudara. Dalamnya enggak. Kalau kita dari dalam keluar. Dan kita sadar yang melakukan Roh Kudus atau Roh Kristus. Masa sih? Nah, di situ ya. Makanya kita nih cuma duduk, dengar, percaya, aminkan. Bagi yang baru apalagi ya, dengerin baik-baik. Ya, jadi kalau kita lihat damai sejahtera itu karena life transformation atau transformasi dari kehidupan itu dalam semua aspek kehidupan kita, semua dimensi, semua area. Ya. Kita tuh bisa ngelihat gini, oh kalau gitu kenapa tuh Tuhan, ini pandemi ini kok malah muncul terus, malah nggak habis-habis. Oh, bagi Tuhan tadi seperti bilang, mau wabah di Mesir itu selesai. Satu hari. Ya. Tetapi apa yang kita mau lihat hari-hari ini, ya, di dalam kegelapan ini sebenarnya Tuhan sedang memunculkan yang manis buat saudara. Sama-sama katakan yang manis buat saya. Nah, ini pewahyuan malam ini. Ya, ayo kita baca ya, baca dari Habakuk ya, Habakuk. Hakim Habakuk lagi. Hakim 14 ayat 14. Ayo kita baca ya. Ini benar-benar ayat yang hari ini kita mau renungkan, saudara ya. Sebelum masuk nanti kita akan melihat lebih dalam tentang tadi antara rapture, pengangkatan dengan kedatangan kedua kali. Ya, juga sebelum jauh saya juga mau ingatkan. Ya, kita harus paham juga ada Yahudi, ada non-Yahudi. Maksudnya apa, Pak, hubungannya? Yahudi sekalipun mereka belum terima Mesias, mereka itu ada perjanjian sebenarnya. Tuhan itu tetap setia untuk membawa orang-orang Israel, orang Yahudi ini percaya. Nah, itu melewati peristiwa-peristiwa
eh apa tadi? Tribulation itu. Jadi bukan orang Kristen. Orang Kristen mah mutlak. Roma 8 ayat 1 misalnya. Sekarang tidak ada lagi penghukuman siapa di dalam Kristus. Kamu sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tidak ada lagi hukuman, penghukuman. Nggak ada urusan. Ya saudara harus percaya kata-kata Tuhan ini yang dia sudah bayar 100% mutlak. Bukan kata saya yang kita cek. Ya. Nah teman, ini pewahyuan malam ini. Lalu katanya kepada mereka, ini Simpson ya, hakim-hakim. Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan. Ya ada 3 hari lamanya mereka tidak dapat memberi jawaban teka-teki. Jadi Simpson memberikan teka-teki ya kepada orang Filistin. Nah, ini kan dia membunuh singa, kemudian dia kembali lihat singa itu di dalam perutnya yang dirobek itu ada sarang lebah. Nah, dia buat jadi teka-teki. Ya, out of the eater artinya singa. Singa itu out of the strong, singa itu yang makan dan yang kuat. Muncul daging dan muncul sweetness. Ini gambaran apa saudara bagi kita? Ya, kenapa ditulis di Alkitab? Di tengah-tengah kegelapan dunia yang seperti ini nih. Saudara yang percaya, saudara sekali lagi yang percaya bahwa semua kabar baik Yesus, karya Yesus, saya selalu istilahkan gini, kita nih hidup dari penebusan, bukan hidup dari ciptaan yang udah jatuh. Adam sudah jatuh, ciptaan yang udah jatuh korosi. Tapi kita hidup start dari finish work. Pekerjaan yang sudah selesai, yang sempurna dari Tuhan Yesus. Selesai sempurna. Makanya disebut pekerjaan penebusan. Sama-sama katakan pekerjaan penebusan. Kita hidup dari penebusan. Keluar apa? Sekalipun gelap gulita, Tuhan munculkan yang manis. Nah, itu yang luar biasa, ya. Kemanisan dari kegelapan gitu. Ya, Tuhan bring sweet disebutnya. Comfort sweetness tadi dikatakan. Amin. Ya, makanya itu kita siap dengar pewahyuan, roh hikmat dan wahyu. Jadi kalau saudara bilang, "Nih saya dapat dari Tuhan nih. Pewahyuan dari Tuhan nih." Ya, mengupas wahyu, kitab wahyu, seminar kitab wahyu. Terus isinya apa? Nakut-nakutin. Saya bilang sih sederhana aja, kerjasama sama roh ketakutan. Masa di dalam kasih ada ketakutan? Udah angkat loh. Kalau kamu nggak menjadi mempelai, nggak jadi mempelai, seolah-olah diusahakan ya. Nggak diangkat loh. Kalau kamu nggak kudus nggak diangkat. Ya saya balikin aja. Kamu udah kudus belum? Masih khawatir nggak? Ya. Atau udah 100% kebal dosa? Ya belum, tapi gini. Kalau besok Tuhan Yesus datang, bisa kapan aja loh. Nggak diangkat dong. Nah, persoalannya sebenarnya dia tetap diangkat. Ya, jadi ilustrasinya gini. Pengangkatan sebelum jauh ya. Seperti magnet ya. Kita punya paperclip yang besi. Ya, kalau yang plastik ada yang besi. Sementara magnet ini didekatkan, paperclipnya yang udah karatan kayak kalau dia metal, dia besi, naik nggak? Nempel nggak? Nempel, saudara. Ya, mau karatan, mau kotor, mau apa, naik. Itu kabar baik. Ya, itu pegang dulu ya. Kita lanjutkan. Ya, karena Yesus itu sebenarnya sudah ambil semua manusia lama kita. Semua gelap kita. Ya, sudah ditebus di kayu salib. Ya, dia menggantikan gelap kita dengan terangnya yang ajaib. Yang percaya katakan amin. Ya, kita nih makanya disebutnya kita ini udah disalibkan bersama Kristus. Sayangnya orang Kristen tuh diajarkan dari turun temurun, ya bahasa saya oleh pengajaran agamawi, pikul salib terus. Pikul kutuk, saudara. Coba bayangin. Ya, masa kita mau pikul kutuk terus? Padahal firman Tuhan ya, kita baca firman Tuhan aja ya. Galatia 2 ayat 19 bagian B. Sama-sama nih. Katakan, aku tuh saya telah disalibkan dengan
Kristus. Kapan? Ya 2000 tahun yang lalu. Jadi salib saudara masih dipikul nggak sama saudara? Enggak. Ya kan itu salib Yesus. Yesus nggak perlu disalib, dia tetap anak Allah, dia tetap raja di atas segala raja. Dia nggak usah turun ke bumi menebus saudara, tetap mulia, nggak kurang sesenti pun. Tapi karena kasihnya, dia mau mati buat kita. Itu kebenaran aja, kebenaran. Ya, dan waktu dia disalib, ya semua kegelapan ditimpa kepada Yesus. Kegelapan siapa? Kutuk siapa? Penyakit siapa? Kesengsaraan siapa? Kita. Ya, jadi kalau saudara masih bilang ini, saya nggak harus pikul salib, kan kata Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus bilang sama orang Yahudi, kalau mau ikut saya harus pikul salib, sangkal diri. Ya nggak bisa semua. Ya, tapi kemudian salib itulah dia yang pikul. Nah, makanya dikatakan di ayat yang lain juga, kita misalnya Roma 6 ayat 6, ya, manusia lama kita telah turut disalibkan. Ya, yang lama kita, kegelapan kita setelah disalibkan namanya, ya. Jadi jangan sampai manusia lama ini mensabotase kita lagi. Jadi saudara kalau bilang aja, ngomongin aja, percaya aja. Oh, saya harus pikul salib. Kalau saya digituin sama orang, saya bilang enggak. Habis Bapak pikul apa dong? Pikul kok yang enak dan ringan. Ya, saya letih lesu pakai agamawi. Agama itu membuat letih lesu dan beban berat. Ayatnya bilang begitu kan. Mari datang kepadaku yang letih lesu berbeban berat. Agama, karena agama tuh kalau dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Learn the unforced rhythm of grace. Belajar ritme ritme? Ritme ya. Dari kasih karunia. Ya, enak dan ringan. Karena ada lembu senior. Artinya saudara dijanjikan penyertaan. Amin. Ya, sudah disalibkan. Kita ciptaan baru. Kita dibangkitkan dengan Kristus. Kita join heir together dengan Kristus. Ya, sama-sama mewarisi duduk di tahta. Itu posisi yang gak boleh mundur. Ya, musuh-musuh kita di mana? Termasuk COVID-19, satu persatu di bawah kaki kita. Mazmur 100, ya 10 ayat 1. Mazmur Daud, demikianlah firman Tuhan kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ya, di Efesus 3 dikatakan, kamu juga didudukan bersama Kristus. Kita. Karena kita baik, karena kita benar, kita memiliki kebenaran Yesus. Amin. Ya, paham ya? Itulah Adam kedua kita ya. Adam kedua kita sama juga kita hidup start dari penebusan. Sama-sama katakan, saya hidup dari penebusan. Ya, Adam kedua, Yesus itu membawa hidup. Ya, makanya tujuannya aku datang supaya kami boleh hidup. Yang mati jadi hidup. Ya, dan hidup dengan berkelimpahan. Ya, kebenaran hadiah. Jadi ada hidup dan kebenaran hadiah. Nah, lanjut ya, bagian terusnya katakan kita menantikan rapture. Itu postur kita di akhir zaman ini. Nah, sekarang kita masuk ya. Yang tadi di awal, saudara, seru ini pelajaran ini sebenarnya. Tapi sederhana, simpel sekali. Ya, tadi kita nyanyi ya, Tuhan itu di surga, kita anaknya, dia sediakan tempat buat kita. Kita siapa? Kita semua. Pelan-pelan ya. Yohanes 14 ayat 1. Biasanya waktu di rumah duka dibaca. Tapi kita baca ini ternyata tentang bagaimana Yesus Bapa kita sudah mempersiapkan buat kita. Janganlah gelisah hatimu. Sama-sama katakan, saya nggak perlu gelisah. Amin. Kalau Tuhan yang ngomong, masa sekarang khotbahnya ditakut-takutin? Ya, percaya kepada Allah. Ya, artinya percaya doang nih. Percaya juga kepadaku. Yesus ya bilang, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Siapa? Ya saudara, anaknya yang disiapin. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Kalau nggak begini, Tuhan bilang, tapi nggak semua ya. Nah, bilangnya gitu. Kalau saya sih lihatnya, semua yang dimeterai adalah anaknya. Kita telah lahir baru, percaya Yesus lahir baru. Makanya ya, cuma saudara dan Tuhan yang tahu.
Ya, saudara mengaku dengan mulut, percaya dengan hati. Tenang aja. Ya, udah kepalang makan buah pohon kehidupan. Nggak bisa mati lagi. Aku mengatakan kepadamu, kata Yesus, ya, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi saudara, diam di bumi Tuhan sediakan tempat, mansion. Ya, ini mansion, kita tahu ya. Tuhan menyediakan bukan hanya sekedar rumah gitu. Tapi istana lah, mansion ya. Rumah yang luar biasa baik. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu. Nah, ini waktunya ya. Sama-sama baca. Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Nah, inilah janji Yesus datang pertama membawa kita ke tempatnya ya. Ini gambaran daripada kita diangkat ya. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Itu tempat gambaran daripada Tuhan menjemput kita. Itulah poinnya ya. Jadi aku datang dan membawa. Sama-sama katakan kita, Yesus datang untuk bawa kita ya. Nah, jadi ini beda ya dengan second coming. Nanti kalau second coming itu di kitab Perjanjian Lama, di Yesaya banyak kan. Itu tentang disebutnya harinya Tuhan gitu. Harinya Tuhan penuh gini, penuh begitu. Nanti kita baca ya dengan cepat. Ini takut juga waktunya lama ya. Nah, sekarang saudara bisa catat beberapa ayat ya tentang rapture ini ya, dari 1 Tesalonika 4, 1 Korintus 15 ya. Oke lah, catat saudara ya. Nah, 1 Tesalonika 4 ayat 13 sampai 17. Selanjutnya ini jadi Paulus ini menulis kepada jemaat Tesalonika ya, karena jangan sampai mereka itu ignorant gini ya. Bodoh gitu. Kan selalu ya, ignorant tuh berkaitan dengan bodoh. Bodoh itu kenapa? Nggak tahu. Makanya ketika orang berkata begini soal seminar hebat. Saya ingat ya, ada satu pendeta dulu teman saya itu spesialis tentang akhir zaman. Pokoknya kalau seminar akhir zaman terus, dari zaman baheula, dari zaman dulu terus menerus. Ya, sampai sekarang tiba-tiba ketemu. Gitu ya. Nah, dia dulu adik kelas saya di ITB. Dia bilang, masih khotbah tentang akhir zaman? Oh, masih gitu ya. Ternyata benar ya, kalau kita lihat ya, di YouTube-nya masih begini begitu ya. Pokoknya dia update terus ya. Sebenarnya sih ngelihat dari Google aja kali ya tentang begini, tentang begitu. Nah, ya bulan darah lah, apalah. Terus tanya kan sama saya. Jadi setelah mempelajari begitu lama dan mengajarkan begitu lama dan begitu banyak mendalami, jadi gimana pengangkatan? Apa di awal, pre-tribulation, apa di tengah, apa di akhir, apa di mana gitu ya kan? Dia jawabnya gini, menurut kamu kan, menurut saya bilang, menurut kamu gimana gitu kan, supaya kasih tahu dong. Oh, gini Mel, katanya bilang gini, kamu gereja kamu percayanya yang mana? Mau yang pre-tribulation, yang mid-tribulation, yang post-tribulation, atau yang variasi begini, ada yang begitu. Saya punya bahannya semua. Jadi saudara yang ngajarin juga sebenarnya mau ngajarin gini, lu mau yang mana? Yang penting gue bisa seminar, mungkin ya dalam hatinya bisa dapat penghasilan kali. Nggak tahu. Jadi nggak punya kepastian juga. Ya, makanya dikatakan ayat 13 selanjutnya, kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak punya pengharapan. Ya, tentu aja ditanya ini tentang gimana yang udah meninggal, gimana gitu. Oke lah, orang Tesalonika. Karena jika kita percaya, ya sekali lagi nih, lihat percaya kita mesti benar. Bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan bersama-sama dengan Dia. Ya nanti Yesus datang gimana? Yang udah mati. Ya, mereka punya pemikiran-pemikiran gitu ya. Dan itu membuat mereka itu nggak bisa bayangkan. Ya, kusut. Nah, ayat 15, inilah yang kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Garis bawahi ya. Dengan firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus itu sampaikan gini. Ini firman. Kita yang hidup, ya masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Nah, kita nih sama ya. Ini postur kita. Kita hidup dan tetap hidup.
sampai kedatangan Tuhan. Kenapa kita bersuka cita dengan kedatangan Tuhan? Pernikahan anak domba, mempelai. Ya, nanti kita juga baca. Ya, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Artinya yang ini bicara yang tentang meninggal tapi dikaitkan tentang rapture ya. Tapi yang meninggal itu jangan takut. Ya kan? Pokoknya yang mati duluan juga, dan kita yang masih hidup dan tetap hidup. Ya, jangan mau mati cepat-cepat. Ya, masih hidup dan tetap hidup. Hidup dengan posture, ya, bukan melihat ke kuburan. Saya selalu katakan ya, tapi melihat kepada ke atas. Yesus yang akan menjemput kita. Ya. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru sangkakala Allah berbunyi, nanti ada sangkakala, ya, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dulu bangkit. Tuh ya, lihat ya. Sesudah itu kita yang hidup dan masih tinggal akan diangkat. Ya, harpazo. Ya. Jadi yang mati duluan, dia bilang dalam Yesus, ya diangkat. Ya, kita yang masih hidup, yang tetap hidup, diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Ya, ini dalam awan in the air, yang nggak touchdown. Ya, tadi istilah saya ya. Jadi Tuhan itu ini bukan second coming, tapi ini menjemput mempelai. Untuk mempelai, sama-sama katakan untuk saya mempelai Kristus. Demikian kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, tadi kan ada di dalam Yohanes 14 tadi ya ayat 3, kita akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Oke? Gimana aku berada, kamu berada. Nah, itu ya. Oke, balik ya. Nah, itu ayat yang pertama. Ya, jadi menurut Word of God, kata Tuhan, kita akan di catch up, apa tuh? Diangkat di alam, di udara, ya, di awan-awan permai. Kalau di dalam kitab Wahyu bilang apa? Pernikahan anak domba. Nah, itu pegang benar-benar, ya. Tuhan menjemput mempelainya, Tuhan menjemput gerejanya. Dan sekali lagi, gereja itu bicara orang Jews dan non-Jews di dalam Yesus. Kebetulan Jews-nya kan masih persentasenya masih kecil. Jadi kalau orang bilang ini, orang Yahudi yang percaya Yesus mesianik tuh berapa banyak sih Pak Melki? Kurang dari 1% masih. Dan itu ya sesuai nubuatan. Nah, makanya bangsa-bangsa lain termasuk saudara dan saya masuk di dalam himpunan gereja. Nah, itu yang dijemput. Ya, dijemput untuk kita Yesus datang. Nah, kita buktikan ya 1 Korintus 15 ayat 53. Karena yang binasa ini harus mengenakan, ya sebentar, harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Maaf ya, 51 dulu, 51. 1 Korintus 51 ya. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Sama-sama katakan misteri. Ya, kenapa? Karena walaupun di perjanjian lama, orang di perjanjian lama tuh bisa baca ya bahwa ada Henokh diangkat, ada Elia diangkat, ya. Jadi realitasnya mereka tahu, tapi pengajarannya mereka nggak ngerti. Ini apaan? Ya, siapa aja? Jangan-jangan cuman orang, karena Henokh bergaul intim sama Tuhan, makanya ada juga bisa dipakai gitu. Udah mau Yesus, udah mau segera datang, harus kumpul-kumpul terus, intim. Bahasanya tuh pokoknya mesti rohani terus gitu. Nanti kalau nggak diangkat, kalau nggak kayak dia. Nggak begitu pengajarannya ya. Kita baca pengajarannya. Tapi itu kita melihat, kayak gitu tuh kalau diangkat. Ada minimal dua peristiwa itu yang tercatat di Alkitab ya. Nah, misterinya gini. Suatu rahasia atau misteri, kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Nah, ini kata diubah itu all be changed. Ya, diubah dalam sekejap mata. Nah, kan dibilang ya, dalam sekejap mata. A blink of eye. Jadi sekejap mata gitu berubah. Ya, nah ini sama kan ya, lihat ya, sama dengan tadi kita baca di dalam 1 Tesalonika 4 itu ya. Pada waktu bunyi nafiri terakhir ya, bunyi nafiri ada juga sangkakala dulu.
Nah, tapi kan sekarang orang agak nakut-nakutin ya. Banyak sangkakala ditiup. Bahkan sangkakala ditiup, kata teman saya nih yang biasa niup sangkakala. Dulu saya juga tiup sangkakala ya. Itu kalau saya tiup sangkakala terjadi tsunami, terjadi gempa bumi. Jadi terjadinya penghukuman aja. Lah kalau gitu lu jangan tiup dong. Terus dikaitin ya, iya supaya banyak orang bertobat. Orang bertobat itu, metanoia itu karena the goodness of God. Bukan karena penghukuman. Ya. Pada waktu ya, sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan. Lihat ya, sama ya dari Yohanes tadi 14. Dalam keadaan tidak binasa. Kita semua akan diubahkan. Ya. Jadi all, kata-kataan semua all. Ya. Tidak ada kualifikasi, tidak ada syarat lain selain percaya. Tadi kita udah dengar. Sama-sama katakan saya percaya Yesus. Nggak ada kualifikasi lain. Makanya tadi saya ibaratkan seperti magnet itu, sementara kalau saudara itu logam, paperclip itu logam, kena besi berani ini atau magnet ini pasti naik. Kenapa? Karena yang diangkat Roh Kudus. Dan kalau Roh Kudus diangkat, saudara ngikut karena saudara dimeterai, nggak bisa dipisahkan lagi. Karena roh ya roh. Tetapi identitas saudara nggak hilang ya, bukan berarti Roh Kudus terus jadi kita hilang gitu identitasnya karena Kristus semua. Nggak begitu ceritanya ya. Itu bagaimana ya, itu luar biasanya Tuhan, misterinya ya. Diubahkan 53. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa. Nah ini penebusan terakhir, lihat ya. Tubuh kita masih tubuh bisa binasa nggak? Bisa. Bisa ngantuk, capek, lelah, letih, lesu. Ya, tapi kita punya kelihatan Kristus, betul. Ya, tapi ini bisa ngantuk nih, bisa capek. Ya, digantikan dengan tubuh kemuliaan. Sama-sama katakan tubuh kemuliaan. Tidak dapat binasa, ya disebutnya yang pertama. Dan yang tidak dapat mati, berarti kekal. Ya, yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Jadi beda. Ya, ini penebusan terakhir, tubuh kemuliaan. Sama-sama kan penebusan terakhir yaitu tubuh kemuliaan. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Amin. Ya, jadi jelas. Ya, kita itu semua diangkat. Kita itu siapa? Church. Gereja, orang percaya artinya. Lahir baru orang percaya. Satu-satunya kualifikasi. Karena pasti ada yang gak diangkat kan. Kalau ada yang diangkat, pasti ada yang gak diangkat. Siapa yang gak diangkat? Orang yang tidak percaya. Ya dia gimana mau diangkat? Dia gak percaya, gak mau terima. Jadi syaratnya apa? Wah, menjelang Yesus datang nih harus banyak doa puasa nih, harus banyak kumpul. Kalau saudara gak mempelai, saudara gak diangkat. Ya betul, masalahnya mempelai itu bukan harus begini harus begitu, percaya lahir baru, cuman begitu ya, paham ya? Matius 25 ayat 6, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, ya cry out, cry, mempelai datang, songsonglah dia, ya jadi sama-sama katakan mempelai. Jadi satu saudara mempelai, bukan karena saudara itu lebih kudus, tidak kudus berbuat ini atau tidak berbuat itu, atau begini atau begitu, bukan. Tapi saudara milik Kristus, ya karena saudara itu ditebus oleh darah, dibeli, lunas, overpayment. Amin. Ya. Jadi lanjut ya. Jadi kita ini Tuhan ini mempersiapkan kita untuk apa? Ya karena dia nanti kan habis pengangkatan, masa kesukaran besar, ya nanti Tuhan Yesus turun, second coming, baru memerintah kan? Amin. Ya, jadi maksud saya begini, saudara nanti akan lihat, oh pasti diangkat kita, selama kita orang percaya tidak ada penghukuman, karena yang masuk penghukuman, ya yang tidak percaya, udah sederhana aja, gampang ya. Dan kenapa? Ya waktu second coming begini kan, 1 Korintus 15 ayat 25.
Sebab ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Jadi Tuhan ini persiapkan semua nih masa present time sekarang ini sampai habis semua, termasuk COVID-19 lah, atau pandemi, atau semua krisis apapun tuh, musuh-musuh itu di bawah kakinya Yesus semua. Dan saudara tubuh Kristus. Jadi di bawah kaki saudara dan saya. Amin. Ya nggak akan menang lah. Pokoknya gitu aja. Mau sampai mana juga yang musuh itu. Dan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Tadi kan. Maut ditelan dalam kemenangan. Yang terakhir apa? Maut. Nah jadi maut itu terakhir waktu kita diubah dari tubuh fana ini menjadi tubuh kemuliaan. Paham ya? Nah itulah titik pengangkatan. Terus saya baca dulu ya. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Nah tadi satu persatu masuk di bawah kaki ya. Dan 26 dulu ya, musuh yang terakhir yang biasanya adalah maut. 27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Ya, Mika nggak siapin ya 27 ya, nggak apa-apa ya. Jadi itu terus nggak apa-apa ya. Nah, gambarnya. Ya, jadi ini pertama saudara harus lihat. Jadi kita hidup our present time tuh ya, our present time sekarang. Belum rapture kan? Nanti rapture. Siapa yang di rapture? All, tadi kita bilang ya. Sama-sama katakan semua. Semua siapa? Semua orang percaya tentu saja. Ya karena mempelai kan? Jadi syaratnya mempelai. Mempelai itu siapa? Ya orang percaya. Bukan jadi usaha dengan hukum Taurat jadi mempelai gitu. Nggak bisa. Tapi masih bisa gagal Pak. Masih gini, masih gitu. Ya kan itulah darah Yesus. Makanya saudara jadi mempelai karena darah Yesus. Karena penebusan. Nggak ada yang lain. Ya diangkat. Atau titik kapan? Ya waktu sangkakala bunyi. Kapan? Ya waktu semua musuh-musuh udah ditaruh di bawah kaki. Ya. Nah 7 year tribulation ini bicara apa? Simple saudara ya. Ini berurusan ya nanti antikris lah berkuasa di bait Allah ketiga di Yerusalem bla 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 bibi ya kan, panjang ceritanya. Semua tentang apa? Tuhan sedang berurusan dengan Israel. Sampai orang Israel tuh mungkin sama kayak di Mesir. Udah mengerang gitu. Tolong. Karena dia nggak diangkat kan? Nggak percaya Mesias Yesus. Dia percaya Mesias tapi bukan Yesus misalnya. Ya tentu ada orang Israel Yahudi yang percaya Yesus ya. Di present time ini ada. Nah di titik itulah nanti second coming datang. Jadi waktu second coming siapa yang datang? Yesus. Tapi menjejak bumi kan. Touchdown namanya ya. Kayak pesawat tuh mendarat gitu. Cret. Injak bumi. Dengan kita. Sama-sama katakan dengan Yesus. Dengan seluruh pasukannya siapa? Ya saudara dan saya gitu. Amin. Yang memusnahkan si antikris itu. Nah baru tadi ya milenial itu kerajaan 1000 tahun memerintah Kristus. Simple ya. Jadi saudara harus paham. Ya, 1 Tesalonika 1 ayat 10, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkan dari orang mati. Jadi Yesus kan mati, bangkit, duduk di sebelah kanan Allah, udah naik ya. Nah kemudian Yesus turun lagi, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Buka aja Mik tadi. Yang gambar itu tadi. Yang murka dari akan datang. Nah ini Tesalonika yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Nah gambar tadi, lihat ya. Jadi kita diselamatkan nggak dari murka yang akan datang? 7 tahun masa kesukaran besar. Diselamatkan, saudara. Amin. Ya. Jadi kedudukan kita menantikan, sama-sama kan tadi menantikan kan? 1 Tesalonika 1 ayat 10 tadi. Itu postur kita untuk menantikan kedatangannya. Kedatangan siapa? Anaknya, Son, Yesus. Udah jelas kalau bicara Son, Yesus. Jadi ini peristiwa apa? Peristiwa penuh kegembiraan, penuh sukacita. Kenapa? Ya, kita diselamatkan dari 7 tahun tribulasi, saudara.
Jadi jangan mau siapapun ya mau ngomong, walaupun tetap diangkat sih orang kalau percaya lahir baru. Tapi kalau dia salah percaya kan dia rugi. Iblis bilang lu yang ngomong ya, lu yang ngomong ya selama lu masih hidup. Jadi gue bisa kasih lu yang lu percaya. Orang kena COVID lu juga kena misalnya. Orang kena bencana lu juga kena. Kan lu yang ngomong. Lu kan dikuasai antikris, bukan dikuasai antikris berkuasa atas lu. Kalau saya iblis ngomong gitu, lu mah gak ada apa-apanya roh dunia yang lemah dan miskin. Gua ada Roh Kudus. Malahan saya bilang gini, nggak usah diurusin, cuekin aja. Sini lu berantem sama gua lu Melki. Berantem sama lu udah kalah. Mutlak sudah kalah. Sini lu, ngapain gua masuk ring sama lu udah kalah. Itu postur kita. Ya beda ya. Beda sekali. Yohanes 5 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan ini lihat ya. Kalau kita memiliki hidup yang kekal, sama-sama katakan, saya percaya Yesus, saya memiliki hidup yang kekal. Dan tidak turut dihukum. Jadi saudara masuk gak dalam 7 tahun tribulasi? Tidak turut dihukum. Siapa yang dihukum? Masa kesukaran besar? Ya orang yang gak percaya. Sebab ia sudah pindah. Tuh ya udah jelas ya. Saudara tuh udah pindah. Dari dalam maut ke dalam hidup. Masa di dalam hidup? Masa Yesus di dalam kita di dalam Yesus masih bisa dihukum? Masih bisa diuyang-uyang gitu sama antikris, sama roh dunia yang lemah dan miskin, sama iblis? Yang benar aja. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan apa dong itu the day of the Lord. Jadi ini kita paham ya. Rapture, peristiwa yang berbeda dengan kedatangan Tuhan. Second coming. Nah, ini contoh di Yoel ya. Yoel 2 ayat 1. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh bumi, seluruh negeri, penduduk negeri. Sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Ya, hari Tuhan nih, the day of the Lord. Nah, kalau diterusin hari gelap gulita bla 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 ya. Udahlah, kita nggak usah baca. Cuman saya mau tunjukin. Jadi yang di Yoel di Perjanjian Lama itu bicara sama orang Israel tuh. Ya, nubuatan tentang mereka juga. Ya. Hari Tuhan, murka Tuhan. Nah, nanti akan dijelasin ya. Nah, tapi ya sebentar. Kita baca juga kalau Yesus datang itu Wahyu ya, tuh ya. Lihat, ia datang dengan awan-awan. Berarti kalau di awan-awan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang menikam dia. Semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Ya, Tuhan Yesus itu datang kelihatan gitu ya. Semua orang bisa melihat. Makanya ada istilah semua orang bilang Tuhan, Tuhan, ya kan? Semua dunia bisa lihat kedatangan Tuhan. Ya. Jadi kalau ke awan-awan itu kan Yesus terangkat ke surga, naik ya dengan awan-awan. Nanti dia turun sama katanya. Seperti kayak dia naik. Nah, ini dinubuatkan di kitab Wahyu. Ya, tapi kita nggak ada di dalam kesukaran besar. Yang percaya katakan amin. Ya, karena kita di udara. Ya, Yesus datang untuk mempelai. Kita mempelai. Ya, second coming, kita touchdown, turun sampai menyentuh bumi dengan kita, dengan saya. Ya, jadi bukan ditakut-takutin. Ya, cuman kalau sekarang ada, ya sekarang kalau dikaitkan gini, ya tapi buktinya sekarang nih antikris nih, nanti divaksin ada chip, ada begini, ada begitu, seolah-olah dikurung gitu kegelapan. Padahal Tuhan sedang melakukan apa tadi? Di dalam kegelapan Tuhan sedang mau nunjukin sesuatu yang manis. Bedakan saudara ya. Jadi ini bukan 7 tahun tribulasi, ini dalam kegelapan semakin gelap. Tuhan menaruh musuh-musuhnya di bawah kaki. Yang pertama, kedua, Tuhan sedang memunculkan yang manis buat kehidupan saudara. Sama-sama kan sweetness, yang manis ya.
Yesaya 60 ayat 2, sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dan saudara udah tahu ya, bahwa Tuhan itu terbit seperti fajar, makin lama makin terang seperti rembang tengah hari. Ya, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bedakan peristiwa sekarang ini, kegelapan yang model gini, oh ini mah musuh mau datang, tinggal ditaruh di bawah kaki aja. Cuman kalau kegelapan lagi gini, bahasanya Mas Sopin ya yang dia dapat tuh begini. Ini online ini ya, firman Tuhan itu disampaikan tanpa batas ruang dan waktu. Sekarang yang di Manado dengar nih. Yang di Papua dengar. Nabire. Yang di Jawa Tengah dengar. Tuh Maya, ada dia ya. Yang di mana-mana tanpa ruang dan waktu. Kenapa? Karena online. Tuhan sedang lewat itu. Jadi di dalam kegelapan yang seperti ini ada terang Tuhan. Ya. Dan Pastor P sampaikan begini, ini buat kita semua. Ya, ada evangeling namanya. Evangeling ya, penginjilan lewat link. Makanya saudara tinggal kirim, send. Ya, kirim khotbahnya Pastor Prin, YouTube-nya Melki misalnya. Share aja. Share aja yang seperti ini. Saudara dengar di YouTube nih sekarang, share. Ya, like, subscribe, share. Ya, saudara menginjil seperti ini. Saya memberitakan dari mimbar makanan Yesus dan karyanya yang sempurna. Makanan yang menghidupkan, bukan yang mematikan. Kabar sukacita, damai sejahtera, kasih. Amin. Amin ya. Nah, bukti lagi ya. Jadi ketika kita ini memang sedang berada di dalam dispensasi waktu, sama-sama katakan ya, dispensasi waktu kasih karunia, bukan penghukuman. Jelas ya. Tadi jelas ya, sebelum pengangkatan kan ada masa penghukuman, anggap aja kesukaran besar. Nah, sekarang itu waktu apa? Waktu kasih karunia. Dispensasi waktu kasih karunia. Makanya waktu Lukas 14 ayat 17 Yesus bilang ini ya, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana tertulis, Roh Tuhan Allah, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab itu ia mengurapi aku, ya. Jadi Yesus Kristus itu yang diurapi untuk menyampaikan kabar baik. Good news. Jadi siapapun yang berkhotbah menyampaikan suara, mau seminar, mau hamba Tuhan yang model apa, kalau nakut-nakutin, mengancam, roh ketakutan, itu bukan kasih. Bukan kasih yang sempurna. Buang ke keranjang sampah. Ya, kepada orang-orang yang miskin tuh ya. Kalau orang miskin kabar baik apa? Kaya. Dan yang ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tahanan atau tawanan. Tawanan apa? Kecanduan, ya, kerusakan, kedukaan, kekalahan, ya, dibebaskan. Penglihatan bagi orang-orang buta. Amin, ya. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Tertindas oleh keadaan. Maaf kata, ya, patah hati, diceraikan, diputusin misalnya. Tuhan bebaskan. Dengan apa? Dengan kabar baik. Sama-sama baca, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, ya. Untuk memberitakan waktu atau tahun ini bicara lebih banyak dari waktu kan, atau saat kan. Tahun acceptance, ya, penerimaan, dektos itu. Waktu saat paling diberkati oleh kemurahan Tuhan, ya, yang mengalir dengan deras. Itulah dispensasi waktu kasih karunia. Sekarang. Ya, ada masanya, sangkakala bunyi, ada masa kesusahan besar bukan untuk kita. Ya, kita ada di dalam dispensasi waktu. Ya, dan dikatakan 19 ya, tadi berapa? Udah ya. Kemudian ia menutup kitab itu. Selesai. Tutup. Padahal di dalam Yesaya-nya itu diteruskannya begini ya. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita. Ya, jadi ini kan diambil tadi di Yesaya. Yesus baca. Ketika Yesus baca sampai memberitakan tahun rahmat Tuhan, dia tutup.
Nah sayangnya orang Kristen yang nggak paham, dia buka. Dia buka apa? Hari pembalasan Allah kita. Nah hari pembalasan itu adalah waktu yang disebut, tadi kita udah baca berkali-kali, ya, waktu kesukaran besar. Sebelum second coming. Urusan apa nih kenapa dilepas gitu? Sederhananya urusan untuk Yahudi. Urusan Tuhan untuk ngeberesin Yahudi ini. Supaya mereka teriak terima Yesus. Itu aja yang saya bisa sampaikan ya. Kalau diurai lagi nanti panjang lagi. 2 Tesalonika 2. Ya, jadi kalau ditanya kenapa antikris itu belum bisa apa-apa dalam kehidupan kita, ya, kenapa kita tutup buku terhadap Yesus tutup kan? Jadi kita gini, maksud saya gini. Dari perjanjian lama Yesus datang, masuk salib, masuk dispensasi waktu kasih karunia. Dia tutup. Artinya apa? Waktu pembalasan itu, murka Tuhan itu atau tribulation itu belum terjadi. Kalau Tuhan tutup, kenapa kita jadi buka? Itu pertanyaannya. Ya. Jadi masih ada yang menahannya nih. Ketika dia, kalau ditanya, kenapa Pak Melki nggak percaya bahwa kita itu bisa masuk? Oh, antikris sudah ada loh. Antikris begini. Wah, ada loh konspirasi, bla bla bla, bli. Seolah-olah kita mesti takut gemetar sama mereka. Oh, mereka bekerja dalam secret, dalam rahasia. Tapi nggak bisa apa-apa selama masih ada roh Allah. Roh Kristus dalam diri orang percaya. Karena belum diangkat kan. Ini ceritanya seperti itu. Ya. Judulnya gini. 2 Tesalonika 2 ayat 1. Kedurhakaan sebelum kedatangan Tuhan. Nah di judulnya begitu ya. Tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Kami minta kepadamu saudara-saudara ya. Kedatangan Tuhan Yesus di awan permai. Kita dihimpun bersama Dia, kata para Rasul Paulus di Tesalonika, supaya kamu jangan lekas bingung dan gelisah. Jadi kalau saudara dengar kabar seperti sekarang bukan seminar ya, tapi kita belajar banyak nih. Kalau ada kabar yang nakut-nakutin, saudara nanti bisa di tengah-tengah tribulasi, nanti Tuhan menghukum, nanti Tuhan murka, nanti Tuhan kasih penyakit, nanti Tuhan kasih kecelakaan, bencana, apapun. Orang jadi bingung kan? Katanya Tuhan menebus. Katanya Tuhan menyembuhkan. Tapi kok kasih penyakit juga? Katanya Tuhan menebus. Kok kayaknya dikasih bangkrut? Ya supaya lu belajar begini. Oh, itu namanya ngebingungin saudara. Dan gelisah. Banyak orang gitu. Banyak orang Kristen gitu. Wah saya mah minta ampun terus Pak Melki. Takut. Waduh begini. Gelisah. Ya. Padahal kalau gelisah dibilang gini. Stres, khawatir, gelisah, memencet aliran golden oil dari golden pipe dalam aspek kehidupan saudara. Bayangin, terbalik-balik kan? Ya, jangan dibuka tutup terus, Mi. Ya, buka aja terus. Baik oleh ilham roh, ya lihat ya, maupun oleh pemberitaan atau surat yang dikatakan dari kami. Berarti ini maksud gini, orang pakai bilang, oh ini kata Roh Kudus, ini kata Paulus, ya. Seolah-olah hari Tuhan itu telah tiba. Nah jelas ya. Seolah-olah hari kesukaran besar itu kan disebutnya hari Tuhan. The day of the Lord udah tiba. Ya sebelum hari kedatangan Tuhan second coming itu kan ada kesukaran besar. Berarti kita udah di situ gitu. Nah Paulus bilang jangan mau dikadalin yang kayak gini. Gitu gampangnya deh. Jadi kalau kamu bingung, kamu gelisah, itu bukan dari Tuhan. Ya, walaupun disebutnya dari ilham roh tuh. Artinya apa? Ini pewahyuan nih, saya dapat penglihatan gini gitu gini. Buang ke keranjang sampah. 3, janganlah kamu memberi dirimu disesatkan orang dengan cara bagaimanapun juga. Makanya dibilang oleh Pak Saudara jelas ya. Kalau kamu percaya kamu kena penghukuman, masih dalam penghukuman dan murka Allah, itu disebutnya apa? Memberi diri kita disesatkan orang. Ya. Dengan cara bagaimanapun juga. Seminar terus. Seminar akhir zaman terus. Yang isinya apa? Ya itu isinya kebanyakan. Saya belum pernah sih dengar seminar akhir zaman yang isinya seperti ini.
Kabar baik ya. Sebab sebelum hari itu, lihat ya, sebelum hari itu berarti sebelum second coming. Bedain ya tadi ya, rapture dan second coming. Kita udah ingat ya tadi gambarnya. Haruslah datang dahulu murtad dan haruslah dinyatakan dahulu manusia durhaka. Nah itu tadi kan. Jadi antikris itu karena Roh Kudus diangkat, dia bebas tuh, baru menyatakan diri disebutnya. Ya disebutnya ada orang disebut murtad nih. Ya, manusia durhaka yang harus binasa. Nah, murtad itu bicara apa? Kembali lagi, bukan orang Kristen ini, tapi ini bicara Yahudi nih sebenarnya. Ya, walaupun di Tesalonika Rasul Paulus itu khotbah kepada di sinagog. Ya. Langsung dilihat nih 2 Tesalonika 2 ayat 7. Karena secara rahasia kedurhakaan atau antikris itu telah mulai bekerja. Saya bilang gini, dari awal Adam dan Hawa ketika si iblis itu kan iblis antikris. Dengar gini. Perempuan, dari keturunanmu akan lahir Mesias gitu ya, akan menginjak si ular ini kepalanya. Iblis dengar nggak? Dengar. Ya udah antikris ya, antikris. Antikris itu apa? Dia udah dengar Kristus atau Mesias yang akan nginjak kepala dia. Ya dia mikir, gimana caranya supaya Mesias ini jangan sampai lahir di suatu ketika, ya 2000 tahun yang lalu kalau dari kita, ya kalau dari dia 4000 dan kemudian, untuk menghancurkan kepalanya. Meleset nggak dia? Ya meleset. Contoh. Ketika dia lihat Adam, Hawa, manusia. Lahir anak Kain. Lahir anak Habil. Terus dia lihat, si Kain si Habil ya, yang nanti nurunin Mesias yang nginjak kepala gua ya. Ternyata si Habil dia lihat. Kenapa? Dia lihat kan, persembahan Habil diterima karena dia persembahan darah. Makanya dia pakailah si Kain untuk bunuh si Habil. Si iblis bilang gini, hahaha, gua bunuh nih bapak nenek moyangnya Mesias. Dia nggak tahu. Hawa lahirin lagi Set, ternyata dari Set. Dan itu tuh berulang terus menerus. Dan sekarang udah nih kita anak-anak Mesias, anak-anak Yesus mempelai Tuhan. Incarannya kemana? Ya ke kita. Tapi dia bisa menang nggak? Ya enggak, dia sudah kalah. Tadi mengenai dibilang musuh-musuh di bawah kaki kita semua. Paham? Ya. Tetapi namanya ditulisnya gini, tetapi sekarang masih ada yang menahannya. Yang masih menahan. Siapa yang menahan? Ya Roh Kudus dalam kita. Ya. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, ya pada waktu itulah si pendurhaka baru dapat menyatakan dirinya. Ayat 8-nya ya. Tapi Tuhan akan membunuhnya dengan napas mulusnya, memunahkannya kalau ia datang kembali. Tuh lihat jelas ya. Jadi waktu second coming, touchdown, ya musnahin si antikris ini. Yang berkuasa 2 kali 3,5 tahun, 7 tahun itu. Masa kesukaran besar. Paham nggak? Jadi sebelum diangkat, sebelum Roh Kudus diangkat, nah gampangnya gitu ya. Kedurhakaan itu, antikris itu, ya sudah bekerja secara rahasia. Tapi dia nggak bisa apa-apa. Paling dia nipu-nipu kan. Nipu orang Kristen. Pakai upaya diri, makanya dicap di tangannya. Pakai pikiran sendiri, makanya dicap di dahinya. Kalau saudara dan saya, dicap apa? Nama Kristus, anak Bapa. Saya sekali anak tetap anak. Saya tetap percaya. Saya sangat besar diberkati, sangat tinggi disukai, sangat dalam dikasihi. Sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi. Saudara, itu perkataan saudara kan? Nggak mau dikadalin sama musuh. Gitu. Tapi kan, ya tahu sendiri deh ya. Oke. Ya, saya mungkin sampai sini aja. Nggak panjang lebarkan lagi ya. Cuman saya mau katakan bahwa semua manusia butuh Tuhan ya. Jadi kita memiliki Yesus itu udah merekonsiliasi kita ya. Jadi disampaikan Yesus itu udah memperdamaikan kita dengan Bapa, dan itu Bapa kita. Ya kalau sekarang saudara yang di rekaman YouTube mendengar
saudara gini, oh kalau gitu saya mau diselamatkan. Saya nggak mau masuk dalam kesukaran, ya, mau dikuasai sama antikris. Dan saudara bilang ini, saya belum percaya Yesus, saya belum pernah menerima Yesus. Dan saudara mau menerima Yesus hari ini, ya, ketika saudara dengar firman ini, mari berdoa bersama-sama saya. Ya, katakan, Tuhan Yesus yang maha baik, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saat ini saya percaya bahwa Engkau mati buat saya, bangkit buat saya, dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Engkau. Dengan hati saya percaya, dengan mulut saya mengaku, saya adalah anak-Mu. Dan Tuhan menyediakan tempat buat saya. Dan sekarang saya anak yang paling dikasihi, saya pasti diangkat, saya pasti diselamatkan. Saya sudah pindah dari maut ke dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya saudara, sebelum kita perjamuan kudus, Pak Budi mau foto dulu? Atau Mika? Perjamuan dulu ya, perjamuan dulu. Ayo kita perjamuan dulu. Kata Mika, habis perjamuan kudus kita foto ya. Oke, siapkan perjamuan kudus kita. Saudara, ini juga bukti kita berpersekutuan dengan tubuh Kristus, dengan darah Kristus. Ya, kita menerima sendiri dari Tuhan karena kita anaknya. Ya, kita menerima dari Tuhan sendiri. Sebab pada malam Tuhan diserahkan, ya, waktu dia diserahkan dia berkata gini, dia mengambil roti dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita memperingati apa? Memperingati kematiannya sampai Tuhan Yesus datang. Bukan memperingati ketakutan atau dosa atau kutuk, bukan. Ya, tubuh Kristus itu benar-benar makanan. Darah Kristus itu benar-benar minuman. Tubuh Kristus itu benar-benar bermanfaat, saudara. Darah Kristus juga. Ya, benar-benar bermanfaat, itu benar-benar menguntungkan saudara dan saya. Saudara melakukan dengan apa? Mengakui tubuh Tuhan. Sama-sama kan, saya mengakui. Discern the lost body. Tubuh Kristus diremukan, saudara-saudara utuh. Katakan, supaya saya utuh. Ditikam, supaya sudah dosa saudara dan saya dihapus. Ya, ditikam kan keluar air dan darah. Dosa kita dihapus. Dicambuk 39 kali ya, 40 kurang 1 kurang. Enggak juga, karena cambuk Romawi kan. Sampai habis, terbelah tuh. Ya, tubuhnya, supaya libilonnya sudah sembuh. Katakan, saya sembuh. Saya telah sembuh. Ya, diremukan supaya saudara dan saya utuh. Ya, murkai itu ya, timpa murka Tuhan, panas murka Tuhan. Sebenarnya saudara dan saya tidak dihukum, tidak dimurkai lagi, tapi terima kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, sebagaimana Yesus di surga, layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat. Demikian saya di bumi. Senantiasa sehat, kuat, segar, dimudahkan, energik, dinamis, subur. Ya, ada DNA Kristus, Zoe Life, Zoe Kosmos, mengharapkan lebih dari 120 tahun dengan kenyang. Amin. Ya, karena kita makan daging Kristus, dadanya, kasihnya, kita makan paha kanan Kristus. Korban Kristus itu apa itu? Kekuatannya, roti malaikat, roti pemenang. Saudara, amin kan? Ya, roti hidup, mana surgawi itu disebutnya roti hidup. Hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan saudara dan saya dari hukum dosa dan hukum maut. Gandum yang terbaik, gandum terbaik tuh dari sorga yang diolesi butter, bau harum Kristus. Ini ya, butter itu lemaknya di atas korban itu kan. Dan madu dari gunung batu yang manis tuh. Saudara tadi sudah dengar, dari kegelapan yang kita lihat di sekeliling kita, Tuhan munculkan sweetness. Saudaraku kakak yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin.
Makan dalam nama Tuhan Yesus. Terima saudara, ya. Kepala sehat, tubuh sehat. Kita daging Kristus, tulang Kristus. Benar-benar tubuh. Luar biasa ya. Sebelum tubuh kemuliaan yang udah gak bisa sakit, yang kekal, yang gak bisa ngalami kerusakan apapun. Dan sesudah makan, Tuhan katakan ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Untuk pengampunan segala dosa. Dosa kita masa lalu, masa kini, masa depan dihapus saudara. Tuhan gak ingat lagi, gak mungkin ingat lagi. Di bawah air terjun darah Yesus, continue berkelanjutan, gak putus-putus tuh, terus. Ya, kita adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Sudah dibayar, kita mewarisi apa saudara? Sama-sama katakan, saya mewarisi Kanaan. Ya, tanah yang berlimpah susu dan madu. Saya mewarisi dunia ini. Ya, saya mewarisi berkat Abraham. Udah diberkati berlimpah-limpah, dimultiplikasi lagi supaya saudara jadi berkat. Saya mewarisi panen raya besar dari hujan akhir. Saya mewarisi Shalom Kristus. Damai di pikiran, kekayaan, kemakmuran, kesehatan. Ya. Saya mewarisi berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Apa tuh Pak? Berkat-berkat rohani di alam surgawi. Surga terbuka di atas kepala saudara. Saya mewarisi golden oil dari golden pipe. Ya, saya mewarisi berkat anak sulung, karunia roh. Semua sudah dibayar. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Katakan amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Katakan haleluya. Ucap syukur. Sebagaimana Yesus di surga, demikian kita di bumi. Luar biasa. Haleluya. Kita tinggikan Tuhan. Kita berterima kasih.